Mana ini Pak? Rumah sakit? Iya, rumah sakit. Dede, ayo. Ya, masuk kita aja dah. Belakang aja. Kasus pembunuhan wanita di Mayamangurai hingga kini masih berlanjut. Polres Berau gelar konferensi pers serta rekonstruksi ulang mengenai pembunuhan korban Rere. Dari rekonstruksi tersebut terungkap bahwa tersangka Ricky merupakan eksekutor tunggal pembunuhan wanita tersebut. Jumat sore, polisi memulai rekonstruksi pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang di penangkaran buaya tersebut. Rekonstruksi dilakukan di Polres Berau sebanyak 25 adegan, dan Polres Berau menemukan fakta-fakta baru. Tersangka memang benar membunuh korban di dalam mobil Toyota warna putih tersebut. Korban dijerat dengan tali nilon warna kuning yang disimpan di kantong jok mobil bagian depan. Lalu, tersangka menempatkan korban di jok mobil belakang, serta wajah dan mulut korban yang dilakban. Memang benar, sebelum dibunuh, korban dan tersangka sempat minum minuman beralkohol. Kemudian, korban tak sadar dan sempat berhubungan badan lalu dibunuh. Kemudian, korban dibuang ke penangkaran buaya. Korban dipikul oleh tersangka, lalu diletakkan di atas pagar beton. Namun naas, saat korban akan dibuang ke kolam buaya, tersangka tidak kuat. Dan mayat korban tersangkut di batang pohon yang ada di pinggir kolam. Saat tersangka mencoba kembali membuang mayat tersebut, ada seorang ibu-ibu yang curiga atas keberadaan tersangka sehingga ia membatalkan niatnya tersebut. Baik, terima kasih untuk waktunya rekan-rekan media. Baru saja kita melaksanakan rekonstruksi ulang kejadian yaitu pembunuhan oleh tersangka alias Ricky dan korban atas nama Rere. Jadi di sini di reka ulang kejadian sekarang ada 25 adegan di mana kita mempunyai fakta-fakta baru di sini, di mana dalam adegan ke-1 sampai ke-25 kita mengurutkan secara rinci dari awal mula perencanaan pembunuhan sampai tersangka kembali ke rumah dan kabur ke Kalteng. Jadi di sini menemukan fakta baru bahwasannya memang benar pembunuhan dilakukan di mobil Toyota warna putih dengan tersangka dijerat lehernya di belakang dengan posisi tengkurap. Korban tidak menyadari bahwasannya dijerat dengan tali nilon warna kuning di depan jok mobil. Setelah dijerat, lalu korban digeletakkan di belakang jok mobil dan mukanya dilakban serta mulut. Pengakuan tersangka untuk meyakinkan bahwasanya korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Untuk pengakuan dari tersangka dan saksi kita periksa itu 2 hari ya. Dari awal pertama dia melakukan pembunuhan tanggal 19 itu tidak jadi karena dia yakin bahwasannya takut korban itu teriak ketika dia mencekik. Awalnya tersangka mau melakukan aksi pembunuhannya dengan cara mencekik, tapi tersangka tidak yakin. Dengan keesokan harinya mengajak jalan si korban dengan sebelum diajak jalan ke kafe Manggala untuk minuman beralkohol. Setelah dalam keadaan tidak sadar, baru korban diajak bersetubuh dan dibunuh. Tersangka pun meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarganya atas perilaku yang ia perbuat. Assalamualaikum. Saya pribadi, nama Ricky Ansari, pelaku pembunuhan oleh saudara Francisca. Saya ingin meminta maaf dalam-dalamnya untuk keluarga korban, terlebih suami korban, orang tua korban, apalagi anak korban saat ini belum ada berusia 1 tahun. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Keluargamu di mana? Untuk keluarga saya sangat menyesal sudah mengkhianati istri saya.
yang sudah sangat setia sama saya daripada saat saya di penjara tahun 2014 sampai saya bebas tahun 2017. Dia setia dengan saya. Saya minta maaf. Saya titip anak. Dan saya mohon untuk semuanya. Saya minta tolong, cukup sudah bully untuk anak saya. Saya siap jalani hukuman saya. Saya mau cukup bully untuk keluarga anak saya. Saya yang salah. Saya siap jalani hukuman saya. Itu aja. Mohon maaf semuanya. Kuasa hukum tersangka pun sependapat dengan permintaan maaf tersangka Ricky tersebut. Tersangka minta maaf baik kepada keluarga korban yang atas kejadian ini maupun pihak-pihak yang lain yang merasa tidak nyaman, dan juga kepada khususnya kepada keluarganya juga, keluarga tersangka, dan minta maaf juga. Ya udah begitu, cukup begitu. Ya. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam proses pengumpulan berkas. Sebelum berkas tersebut dilemparkan ke kejaksaan, Dito Nugraha selaku Kanit Reso menghimbau kepada masyarakat agar menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Jadi tolong saya menghimbau rekan-rekan, apapun itu masalahnya, tolong diselesaikan dengan cara dingin. Ya, jangan langsung dengan emosi, tidak tahu akibatnya apa, kedepannya apa, langsung melakukan tindak pidana. Apalagi itu sudah menghilangkan nyawa seseorang, itu sudah berakibat fatal. Ya, saya harapkan tersangka mendapatkan efek jera dari hukuman yang kita sudah siapkan untuk dilemparkan ke kejaksaan. Baik. E-News akan terus hadir memberikan informasi terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan E-News melaporkan. Ini sekarang ada media online baru, E-News. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan News setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh E-News ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, Subscribe Like dan komen. supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.